Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Metodologi Pendidikan ingin mereview salah satu skripsi yang kami pilih dalam perkelompok dengan saya sendiri, Khairiatul Mardiah, dengan NIM 2314070117, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan mereview tentang identitas dan pendahuluan. Yang pertama saya akan membahas yaitu tentang identitas. Judul skripsinya yaitu Efektivitas e-learning terhadap motivasi belajar peserta didik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nama penulisnya yaitu Teddy Nurvalid, yaitu NIM-nya 11171830000028. Program studi yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Identitas skripsi sudah disusun dengan rapi dan sesuai keadaan akademik. Mencakup judul, nama penulis, NIM, prodi, fakultas, universitas, serta tahun penulisan. Judul penelitian cukup jelas, fokus pada efektivitas e-learning terhadap motivasi belajar di tingkat SD atau MI dengan metode studi pustaka. Yang kedua saya akan membahas yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Penulis mengangkat fenomena perubahan sistem pendidikan akibat pandemi COVID-19, khususnya peralihan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring, e-learning. Latar belakang ini cukup relevan karena pandemi memunculkan tantangan sekaligus peluang dalam penggunaan teknologi pendidikan. Penulis menekankan tantangan guru dalam siswa dalam mengakses serta menguasai teknologi. Dampak positif e-learning, fleksibilitas pembelajaran bisa kapan saja. Dampak negatif e-learning, kurangnya interaksi, keterbatasan sarana, turunnya motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar sebagai faktor keberhasilan pembelajaran. Latar belakang cukup kuat karena mengaitkan masalah nyata di lapangan dengan urgensi penelitian, namun masih bisa dipadatkan agar tidak terlalu panjang reseptif. B. Identifikasi masalah. Ada 3 poin utama: keterbatasan guru, keterbatasan peningkat peserta didik, dan minimnya penelitian pustaka terkait topik ini. Identitas ini sudah fokus pada kendala nyata di lapangan. C. Pembatasan masalah. Penulis mempertegas bahwa penelitian hanya membahas efektivitas e-learning terhadap motivasi belajar siswa SD atau MI. Pembatasan ini tetap agar penelitian lebih terarah. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas. Bagaimana efektivitas e-learning terhadap motivasi belajar peserta didik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? E. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis efektivitas e-learning terhadap motivasi belajar siswa SD atau MI. Tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah. F. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat praktis bagi pendidik dalam menggunakan e-learning, manfaat kelembagaan untuk peningkatan kualitas pendidikan, manfaat personal bagi penulis sebagai pengalaman akademik. Jadi, kesimpulan review tentang identitas dan pendahuluan yaitu kekuatan. Identitas tersusun lengkap dan sesuai kaidah. Latar belakang relevan dengan kondisi pandemi dan kebutuhan digitalisasi pendidikan. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat sudah jelas dan selaras. Untuk catatan penting, latar belakang masih cenderung panjang dan berulang. Lebih baik bisa dipadatkan dengan lebih fokus pada gap terarah. Sekian penjelasan review bagian pendahuluan dan identitas dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bagian metode penelitian, di mana peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu studi dokumenter dari jurnal, artikel, buku, dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu 20 jurnal relevan yang membahas e-learning dan motivasi belajar pada siswa SD atau MI. Analisis yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Yang selanjutnya itu bagian hasil dan temuan. E-learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa jika didukung guru yang melek pada teknologi, infrastruktur memadai, serta penggunaan aplikasi pembelajaran yang tepat. Dan siswa lebih termotivasi ketika pembelajaran dilakukan interaktif, variatif, dan komunikatif. Hambatan utama yaitu keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan keterampilan guru. Beberapa peneliti menunjukkan korelasi positif antara e-learning dan motivasi belajar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ilsya Nur Fadilah dengan NIM 2314070113 akan membahas kesimpulan dari skripsi ini. Skripsi ini melakukan analisis mendalam berdasarkan studi literatur untuk mengkaji sejauh mana efektivitas e-learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Hasil analisis menunjukkan bahwa e-learning memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil terutama karena karakteristik yang fleksibel, interaktif, dan memungkinkan personalitas dalam proses belajar. Penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan game edukasi dalam e-learning dapat membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Selain itu, fitur-fitur interaktif seperti kuis daring dan forum diskusi yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif yang pada akhirnya dapat memicu rasa ingin tahu dan semangat belajar mereka. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung. Pertama, peran guru sangat krusial. Guru tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping yang membimbing siswa, memastikan mereka tetap fokus, dan memberikan dukungan emosional. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat keras, komputer atau tablet, koneksi internet yang stabil, dan akses ke platform e-learning yang baik menjadi syarat mutlak. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi e-learning akan terhambat dan tidak efektif. Secara keseluruhan, skripsi ini memenuhi standar akademik sebagai studi pustaka yang bertujuan mengetahui efektivitas e-learning dan motivasi belajar peserta didik di tingkat sekolah dasar.
Beberapa aspek yang perlu diperbaiki adalah memperdalam analisis literatur, menambah tabel atau rangkuman hasil-hasil studi terdahulu, dan mengintegrasikan studi empiris jika memungkinkan. Selanjutnya, kelebihan skripsi. Skripsi ini sangat relevan karena membahas isu yang sedang hangat dan krusial dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu adopsi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan banyak relevansi ilmiah terdahulu. Kualitas skripsi didukung oleh penggunaan literatur dan referensi berbagai penelitian ilmiah terkini. Hal ini menunjukkan bahwa analisis yang disajikan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga didukung oleh data dan temuan dari studi-studi sebelumnya yang valid. Dengan mengkaji temuan-temuan terbaru, skripsi ini mampu memberikan yang komprehensif dan mutakhir mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya, memberikan gambaran menyeluruh tentang peluang dan tantangan penerapan e-learning. Skripsi ini tidak hanya membahas sisi positif e-learning, tetapi juga mengeksplor tantangan yang mungkin timbul. Ini menciptakan analisis yang seimbang dan realistis. Pembahasan mengenai peluang mencakup potensi meningkatkan motivasi, fleksibel, dan profesional pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan skripsi. Pertama, tidak ada penelitian lapangan, hanya teori. Ini adalah kelemahan utama, karena skripsi hanya didasari pada studi literatur. Hasilnya bersifat teoritis dan belum teruji langsung di lapangan. Yang kedua, solusi aplikasi masih terbatas, karena tidak ada penelitian lapangan. Skripsi ini sulit untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang benar-benar praktis dan dapat diterapkan langsung. Yang terakhir, aspek psikologi anak sekolah dasar kurang dibahas detail. E-learning bagi siswa sekolah dasar tidak bisa disamakan dengan jenjang lainnya. Siswa sekolah dasar memiliki karakteristik psikologis dan tahap perkembangan kognitif yang unik. Mereka cenderung membutuhkan interaksi sosial yang lebih besar, bimbingan langsung, dan fokus yang lebih singkat. Skripsi ini belum membahas secara mendalam bagaimana e-learning dapat disesuaikan dengan keseluruhan psikologis khusus, seperti bagaimana menjaga rentang perhatian mereka, membangun interaksi sosial virtual yang sehat, atau mengatasi potensi kebosanan.